jadi produk kayak gini nih. Terus kita tanya-tanya juga dari awal sampai ribet barangnya. Siap? Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Siap? Kan ini namanya itu Bayekvan. Asal usul Bayekvan apa tuh? Terus kenapa namanya harus jadi Bayekvan? Baye itu saya ambil dari bahasa Arab. Wow, bahasa Arab. Baye itu yang artinya laris. Amin. Terus pannya? Kalau pannya itu manis. Wow, Jadi laris manis. Nah, Terus. ada tagline-nya juga kan, Baye. Ya. Baye itu bawa kami ke rumahmu, tagline-nya itu. Jadi supaya si orang-orang yang melihat si Baye itu selintas terngiang seolah-olah produk kami itu mengajak untuk dibeli. Terus apa? Bye. Apaan sih? Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Siap? Kapan sih sebenarnya lu mulai bisnis ini, mulai Bayekvan ini kapan? Dulunya saya itu seneng sama kerajinan-kerajinan. Kalau ada orang sekitar atau tetangga yang ada bikin yang aneh-aneh, kita suka nyuruh karena mungkin dilihatnya kreatif. Bye. Terus. Sempet kepikiran juga flashback ke belakang gitu kan. Pernah pengen buka punya brand yang bergerak di bidang kreatif, memberanikan diri, ya akhirnya sampai sekarang. Kita berjalan udah 1 tahun lewat berapa hari, tepatnya 12 Oktober 2017. Oke. Awal mula kita bentuk ini. Wah, udah ulang tahun dong Bayekvan. Udah. Oke. Tapi nggak ada giveaway. Oh, gimana sih ini? Tapi kue ulang tahunnya bukan dari kayu kan? Bukan. Takutnya Itu cemilannya dari seluruh kayu. Sebenarnya apa sih yang bisa menginspirasi? Ya udah deh, mendingan si usahanya mulai dari kayu aja. Kenapa nggak dari bambu gitu? Kenapa kayu? Ketidaksengajaan yang disengaja gitu. Nah, itu cuma dia doang yang ngerti kali ya. Aku masih. Oh ya gitulah ya. Jadi saya pengen bikin produk dari kayu gitu, tapi awal mulanya nggak sengaja. Awal mulanya saya ngolah si peti telur, ada peminat gitu, ada yang menarik. Nah, oke, berarti kayaknya ada rezekinya gitu. Nah, diseriuskan lah gitu. Ya. Terus makin kesini imajinasinya mulai berkembang. Aku masih. Terus kamu belajar ngolah kayu dari mana awalnya? Kalau belajar sama sekali nggak ada yang mengajarkan, sama sekali nggak sekolah, nggak kursus, bisa dibilang otodidak begitu. Dari pertama cari alat, cari bahan, belajar potong pakai gaji yang tadinya esek, susah, sampai akhirnya bisa dan terbiasa gitu. Nyari sulit loh main ya? ternyata. Seberapa sulit kalau dibanding sama cewek? Tapi kalau dibanding sama cewek mending ngolah kayu sih. Masa pantesan jomblo mulu bro. Canda. Terus. Saya ingat itu dulu pas pertama terjun bingung gitu. Potong kayu gimana, ngukur kayu gimana, terus halusin gimana. Dempul juga untuk komposisi dempul, nyari dempul kayu gitu. Bisa sampai sebulan, 2 bulan sampai saya tahu gitu. Emang sih tadi saya lihat juga, maksudnya gue lihat juga ini apa, pada halus-halus gitu kayaknya, berarti benar-benar ini ya packagingnya itu benar-benar dihaluskan banget. Nah terus tadi kan pas room tour ya mas lagi. Tadi pas room tour kita masuk ke ruangan yang ada kayu-kayu. Kamu bilang nih katanya bukan kayu dari kayu jati Belanda aja, tapi ada kayu lainnya. Nah sebenarnya yang membedakan dan dari segi kualitas mending mana nih? Sebenarnya kalau
kayu-kayu yang lain yang lokal-lokal saya juga belum paham gitu. Baru menekuni di kayu jati Belanda yang ini seperti ini contohnya. Jadi kayu jati Belanda itu, ini kayu jati Belanda. Jadi kayu jati Belanda itu sebetulnya limbah, Bu. Oh, limbah. Jati Belanda itu nama samaran, nama di udara gitu, nama panggung. Nama panggung, saya si Putri. Jadi ini kayu pinus sebetulnya. Oh, namanya. Kayu pinus tapi yang dari impor dari luar negeri. Pinus lokal sebetulnya bisa, cuma ada sedikit perbedaan dari mulai corak. Oh iya, corak ininya. Kalau yang lokal itu agak enggak ada seratnya gitu. Oh, enggak ada. Terus dari segi kekuatan juga kalau lokal itu lebih apa? Lebih kuat yang impor yang ini. Walaupun bekas tapi kalau kita olah kembali bakal bisa menarik gitu. Lebih ramah lingkungan karena kita ngolah limbah, diolah lagi. Jadi kita nggak nebang pohon-pohon di Indonesia gitu. Ntar gundul. Terus aku mau nanya nih, produk yang paling best seller, terus yang paling dicari, yang paling diminati sama konsumen lainnya kayak gimana? Kalau produk best seller semuanya best seller sih. Wow, best. Pedagang harus begitu kan. Yang paling banyak pokoknya yang paling favorit, yang paling banyak penjualan untuk sementara ini yang tadi lukisan sketsa kayu. Oh, yang sketsa kayu itu yang pacar. Ya betul. Bisa dibilang. Oke. Terus kalau misalkan nih ada teman-teman di luar sana yang pengen siapa tahu Anda sebagai influencer asoy. Terus pengen pengen belajar nih gimana sih pengen main kayu juga kayak lo kayak gini nih dari jati Belanda atau dari siapa tahu dari kayu pohon jengkol apa pete gitu. Terus apa nih alat-alat yang dibutuhkan, coba jelaskan. Dulu itu budget keluar sekitar jutaan. Beli peralatan manual kayak palu, gergaji tangan yang manual yang itu sederhana. Terus beli 2 alat mesin waktu itu saya beli jigsaw, mesin potong gergaji. Jadi si mesin potong itu bisa belah, bisa potong, bisa bengkok juga, jadi multifungsi. Cocok kalau buat ngawalin gitu. Jadi mungkin untuk modal awal belinya yang multi talent sih alatnya ya. Multifungsi. Ya, jadi multi talent banyak. Oh, makasih Om. Terus ada tips nggak buat anak generasi milenial ini, buat teman-teman yang di luar sana pengen usaha nih, jangan takut modalnya harus gede nih. Kalau usaha banyak sih, termasuk gue juga sih, kalau pengen berbisnis tapi pikir dulu modalnya harus gede nih, padahal kan modal kecil juga bisa. Tipsnya coba kasih. Kalau saya sih, kalau berbicara dari segi pedagang gitu ya, bukan pengusaha, belum yang sampai segitu. Kalau si pedagang, karena awalnya saya dulu seneng baca buku entrepreneur, dan yang paling favorit itu si Bob gitu ya, Bob Sani. Satu yang paling bikin saya semangat itu yang kalimat yang penting melangkah aja dulu gitu. Masalah kedepannya bisa enggak atau gimana, nanti juga ketemu sendiri gitu. Yang penting jangan pernah nyerah gitu kan. Terus punya tekad yang tinggi, itu yang paling penting ya kan. Satu lagi Yes. Kita kan domisili di Ciamis gitu. Oh iya, domisili Ciamis, Jawa Barat. Nah, kalau ada teman-teman yang khususnya di daerah lingkungan Ciamis yang pengen tertarik di bidang yang sama, kita welcome gitu. Kalau ada yang mau sharing atau gimana, sharingnya bukan maksud mau menggurui. Nah, begitu, sama-sama belajar gitu. Silakan boleh sharing. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman yang pengen belajar di perkayuan atau pengen ya kayak usahanya Bang Evan ini, kalian bisa datang ke
ownernya ini. Kemana nih? Datang ke rumahnya atau via kontak person? Bisa dikontak aja dulu gitu di IG-nya Bayevan, Baye_Fun. Fun. Kalau IG pribadi saya Vicky Galeri. Terima kasih banyak tadi sudah menerima saya, tidak mengusir saya dari mulai datang, runtur dari awal produksi pemilihan kayu sampai tada produk jadi kayak gini. Dan pokoknya kalian pengen pesen kayak gimana juga bisa, insya Allah. Tuh. Bisa. Sekian video dari kita. See you next time. Bye.